Karena apa? Biasa banyak kelurahan kasih masuk dia punya proposal keluarganya semua. Betul sekali. Ini tuh. Jadi selama ini kita cuma mendengar angan-angan yang hampa. Setelah saya naik berikan ini, BPS-nya diuruskan, pendidikan ini. Kemudian yang kedua Pak, waktu pencanangan jalan ini kan dari menurut informasi ini dari anggota DPR. Yang saya pertanyakan, seperti Bapak tadi bilang, apakah betul memang anggaran itu dari DPR untuk jalan? Atau bagaimana? Dapil Kota Palu nomor urut 1 Partai Perindo. Usaha setiap tahun bisa dibantu 1 juta selama 5 tahun, itu paling kurang. Mana yang kalian pilih? Apakah itu kemudian pada saat Komi sakit bisa nggak ditelepon dia, bisa nggak datang di rumahnya? Jangankan mau datang di rumahnya barangkali tidak ditahu. Sekarang saya tanya, tahu punya udah dia? Tahu? Ya, kalau ibu tahu, ya masyarakat tahu nggak? Nah itu. Nah kalau ibu punya anak sakit, iya, tapi yang ibu coblos apa ibu tahu juga rumahnya? Ya, tidak. Sementara ibu kalau sakit mau siapa? Kenal saja dicoblos. Iya, tetapi apakah ibu mau ada tukar pikiran dengan dia? Sekarang ini banyak yang saya lakukan seperti tadi kita lihat sendiri di Sibermola. Itu memang tidak seberapa, tapi itu bermanfaat kok. Kalau di pekarangan sampai 4 terjadi siklus, itu pendapatannya kalau saya sihkan itu yang selama terjadi hari ini, itu 2 juta 1 kolam pendapatannya. Di situ saya kasih gratis semua, bibitnya, pakannya, panen bisa beli. Tetapi dalam hati pilih orang yang betul-betul kalian kenal, kalian bisa telepon, kalian bisa ajak saudara. Tapi kalau orang yang cuma datang sesaat kan ada kemauannya mau dicoblos, jangan. Karena apa? Ya kamu pikir 5 tahunnya hak kalian di situ akan tidak dikasih ke kalian, karena sudah memberikan. Kalau yang saya berikan hari ini itu program saya melalui dana aspirasi yang memang hak kalian. Bayangkan 35 orang yang hari ini duduk di Kota Palu itu ada 35 miliar. Tambah yang 6 orang kalian pilih. Jangankan kota tadi saya tanya, provinsi siapa yang pilih? 6 orang yang dipilih dari Kota Palu. Tahu nggak? Nah itu. Iya, iya kemarin kan ibu mencoblos provinsi. Kemarin. Nah provinsi itu. Nah sekarang apa yang diberikan? Nah mau kuliah di tingkat tamat SMA itu bisa dibiayai melalui aspirasi. Ini karena apa? Selama ini ditutupi terus. Ibu punya BPJS penuh nggak bisa dibayarkan melalui dana aspirasi, agar ibu tidak jadi beban lagi. Banyak masyarakat saya lihat menunggak dari tahun kejadian gempa kemarin sampai hari ini ada 7-8 juta. Sampai kapan mau bisa dibayar uang itu? Menunggak terus, mau masuk rumah sakit takut karena ada tunggakan. Apakah kita mau jadi pembantu di rumah sendiri, mau jadi pemulung terus? Sementara banyak dana dari parlemen yang bisa dibagikan untuk masyarakat. Itu saya bantu semua. Itu dari mana? Uang kalian. Tahu nggak tadi saya berapa di DPR? 11 orang di sini. Berarti ada 11 miliar tiap tahun mereka pegang di daerah Palu Timur, Maluku. Sudah siapa masyarakat yang sejahtera? Saya bukan cerita karena saya bisa buktikan ada video saya. Saya cuma seorang tukang bengkel. Pada
Pada saat saya bangun bengkel, saya berharap dari mana saya bisa dapat bantuan kompresor. Karena saya juga seperti ibu-ibu kemarin. Tapi begitu saya terpilih menjadi wakil kalian, ternyata banyak uang di dalam cuma dimainkan oleh oknum politik. Jangan katakan bahwa oh ini jalan anggota DPR ini yang kerjakan. Itu tidak tepat sasaran. Anggota DPR itu tugasnya mensejahterakan rakyat, bukan urus jalan. Jalan yang turun, bukan dana aspirasi. Kalau saya punya anggaran 2 miliar setiap tahun, ya, saya turunkan di jalan. Berapa saya dapat fee tiap tahun? 15%. Sementara itu uang rakyat yang harus diturunkan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat, bukan dijadikan aspal. Yang untuk kalau mau hidup sejahtera, pilih yang tepat, bukan karena instan. Mengeluh, oh saya begini, pas saya miskin. Iya, yang miskin kan dirimu sendiri. Karena pilih wakil kalian, memang kalian percayakan saya kembali ke DPR. Saya mulai tingkat 7 miliar kita bahas di DPR. Saya katakan, saya bikin kontrak politik. Kenapa saya berani kontrak? Ya, masyarakat juga harus tahu kontrak politik. Biar anak pegang kontrak politik, kalau tidak coblos saya, pukul 5 tahun baru coblos saya. Karena tidak mungkin saya mau bantu orang yang tidak bantu saya. Dengan 100 kakak, kalau 10.000 ayam bertelur, satu kali berapa? 10.000 telur. Kali 1.000 saja berapa satu hari? 10 juta. Kemudian dikali 30 hari, berarti 300 juta. Bahagi 100 kakak, berapa satu bulan ibu-ibu dapat? 3 juta. Itu tujuannya kami dipilih. Maka ke depan memang harus cerdas memilih. Ibu, di mata masyarakat kami pembantu. Karena apa? Kami wakil. Masyarakat adalah ketuanya. Bukan kami yang dihargai. Baru kemudian yang wakilnya kaya, ketuanya miskin terus. Satu kolam itu 5 juta. Tapi saya tidak pernah sesali apabila saya tidak lolos ke depan. Intinya saya memberikan edukasi terhadap masyarakat, cerdas memilih ke depan. Karena nasib kalian itu ada ditentukan di wakil yang kalian pilih ke depan. Karena banyak hal-hal yang bisa diperbantukan. Bagi saya, rumah saya terbuka kalau mau pingin sharing-sharing. Ibu harus kenal saya juga. Ibu harus tahu rumah saya juga. Tahu keluarga saya. Supaya ibu bisa menilai saya. Jangan kenal pada saat dia bawakan komio kipas angin di sini. Dia bawakan kipas angin, dia bawakan dispenser. Itu semua sekarang ini. Dibawakan lagi apa? Iya. Ada seorang bos mau jadi pembantu. Karena masuk parlemen bukan jadi bos, jadi pembantu. Tengah malam masyarakat telepon. Sebatas SMP. Kalau di provinsi, SMA sampai S3. Kemudian punya anak pintar besok, tamat SMA, mau kuliah. Itu bisa dibiayai dari aspirasi. 1 sen pun kalian tidak keluarkan duit. Begitu juga BPJS kalian, yang mana tidak bisa dilunasi dari semenjak kejadian 2018 kita kena bencana gempa. Sampai hari ini perekonomian kita belum stabil. Nah, kalau kita mau melakukan hal itu, mau hidup sejahtera, mari bergandingan tangan. Karena apa? Kalau kita bersatu, kesusahan itu susah kita mendapatkan. Kenapa? Pertama, akan terjadi ekonomi gotong royong. Maksudnya saya siapapun masuk. Kalau ibu percaya saya, mari kita bergandengan tangan. Tapi kalau ibu merasa ada yang lebih hebat dari saya nggak apa-apa. Bahkan kalau ada yang lebih hebat dari saya, Bu, saya siap mundur. Mari kita datang, janji sana, janji sini. kontrak politik. Ya kalau saya duduk betul cerita lama itu. Berantainya dengan Thailand. Iya. Campur sayur Cuma pakai janji-janji doang itu. Iya, betul.
di DPR tahun depan baru direalisasikan. Ini so janji masyarakat bulan depan so keluar UMKM. Padahal mana uang? Itu memang cuma cari teman. Itu jebakan. Belum keluar uang. Iya. Kalau ajal. Apa meninggal itu? Iya. UMKM belum keluar tapi sama meninggal orang. Mama Adi. Maka saya yang selalu saya pikirkan dalam hati saya, bagaimana di saat kalian sakit. Saya masih menjabat sampai 2024 bulan 9. Tapi harapan saya bagaimana ke depan, mari kita bergandengan tangan. Lagi dibilang sedikit, Pak, dikasih besar, kasih Ya. banyak. Ya, Kalau nama sedikit itu dikasih banyak. apa sih? Jangan, tidak. Maksudnya kita kan sudah berjuang. Yang penting kita sama-sama sudah berjuang. Yang menentukan Allah itu Tuhan yang menentukan, ya. Tapi saya yakin apa yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia. Jangan pulang dari sini kamu orang Karena kita berbuat mulai pikiran. Bukan, kalau ada orang bawa fajar. besok apa, habis saja. Jangan aku mau dilihat pemasukan, tidak, habis saja. Yang penting hati kalian jangan berubah. Dengan Habis saja. kalau ada yang bagi-bagi begitu panggil saya. Bagi ya panggil. Jangan ketir. Saya harus begitu. Iya, kalau mau datang jalan-jalan ke rumah juga enggak apa-apa. Kita ngopi-ngopi di rumah saya terbuka. Bapak? Tanya juga silakan. Masalah UMKM, masalah usaha, kios apa saja bisa. Tidak. Saya tahu bulan depan akan bahas ini, maka saya minta sama Ibu kalau ada yang mau masukkan UMKM silakan. Hah? Bosan sama kasih masuk Ya. karena keluar nama. Ya itu memang mungkin berbeda Bu orangnya. Tetapi kalau saya mau kasih lihat video-video saya Bu, saya bantu orang itu bukan cuma saya kurang yakin dengan saya, tidak ada masalah juga. Hah? Saya begitu. Oh kalau di kelurahan Bu itu bukan bagian kami. Karena kalau saya langsung ke dinas sosialnya ke UMKM. Kalau Ibu kasih masuk di kelurahan, nah itu memang kalau begini. Ada namanya begini. Kalau kelurahan itu programnya pemerintah. Kalau kami pokir Bu. Dan walaupun Ibu kasih masuk kelurahan, kalau saya tidak tahu saya bisa coret di DPR Bu. Karena apa? Biasa banyak kelurahan kasih masuk dia punya proposal keluarganya semua. Ah, betul sekali. Kuncikan, Pak. Ini loh. Sudah. Semua kasih masuk. Biar cucu-cucunya biar yang kayak usahanya dan kasih masuk. Ya, kan? Kita semua. Maka saya bilang berbeda mereka Bu. Padahal ujung-ujungnya juga tidak cuma di bawah meja dia punya proposal. Nah, kalau kami anggota DPR itu setiap tahun punya anggaran. Cuma anggaran yang kami bahas, misalkan kita bahas bulan 8, itu tahun depan bulan 4, 5, 6 itu terrealisasi. Gitu. Bukan juga besok kami kasih masuk, langsung besok mana sudah, wow, Alpramo. Gitu. Itu butuh proses, ya. Kemudian itu saya ulang-ulang kalau sakit jangan sungkan-sungkan masuk rumah sakit, ya. Saya ada masih Jangan Pak Santi mendampingi. mau masuk rumah sakit. Bukan, maksudnya kalau ada keluarga yang sakit di rumah kadang dia, karena menjadi wakil rakyat ini Bu bukan sekedar cuma mau duduk-duduk di kursi. Saya kemarin waktu kita pasang kolam itu, saya yang kerja itu, saya ngelasi itu. Gimana pernah ada lihat anggota DPR balas? Nggak ada kan? Ya, tapi sampel. Karena apa? Ini suatu saat saya akan bikin lebih besar lagi. Bahkan bisa di pekarangan rumah. Hah? Jadi di pekarangan rumah ini bisa sampai nanti kita bangunkan juga per rumah. Karena Kota Palu ini banyak sekalian lahan yang duduk. Dalam arti kita bisa manfaatkan. Karena mengingat usaha kayak sidat, yaitu orang bilang sini Masapi, itu saya sudah ekspor ke Jepang. Sukili itu 250 gram ke bawah kami kirim ke Jepang, 250 ke atas ke China, itu kami, jadi dia langsung dibakar. Nah ke depan bawang goreng ini target saya ke depan. Kenapa? Bawang goreng ini pasarannya sudah luas dan memang daerah Kota Palu ini Sigi dan Donggala tempat bawang goreng yang asli. Karena selama ini saya lihat
Justru yang beredar di pasaran itu bukan bawang goreng asli, cuma atas nama saja. Nah, daerah Palu ini, daerah sini, karena daerah kita di sini berpasir, justru paling bagus dia. Batunya bagus. Iya, karena bawang Palu itu kalau kita rasa dia ada manisnya, ada anunya, kriuknya. Jadi beda dengan yang sekarang ini. Sekarang ini saya lihat tipis-tipis tapi gemuk. Nah, maka kita adakan pesta rakyat makan ikan nila di sini. Saya ada persiapan kolam untuk bulan 10, kita kongko-kongko kembali lagi. Ya, tidak usah sungkan dengan Bapak untuk hal-hal yang mana, tetap kita anggap kita bersaudara mulai hari ini. Apalagi satu ini bukan cerewet. Begini yang harus taruh di tengah. Bukan. Ada yang masih mau ditanya mungkin? Ya, ada yang mau ditanya? Iya, kalau kamu ditanya. Ada yang kesana itu? Iya, saya. Tidak, bapaknya. Cuma sedikit pertanyaan ini, Pak. Bukan sedikit, banyak. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Ya, ada yang mau ditanya saja. Ini mau bertanya. Ya. Seputar kesehatan, Terkait dengan pemilihan ini, Pak. Karena kita ini, jadi sudah 4 periode saya ini, Pak, jadi ketua tim sukses di Layana. Selama pencanangan ini kita sudah beberapa kali memang mengajukan tentang kontrak politik, tapi satu pun belum pernah. tidak pernah mau berdamai dengan kita untuk mengajukan kontrak politik. Jadi baru malam ini kita dengar langsung dari Bapak bahwa akan mengadakan kontrak politik. Jadi selama ini kita cuma mendengar angan-angan yang hampa. Setelah saya naik berikan ini, BPS-nya diuruskan, pendidikan ini, dan hasilnya alhamdulillah tidak ada. Kemudian yang kedua, Pak, waktu pencanangan jalan ini kan dari menurut informasi ini dari anggota DPR. Yang saya pertanyakan, seperti Bapak tadi bilang, apakah betul memang anggaran itu dari DPR untuk jalan? Atau bagaimana? Karena saya sekarang ini, Pak, ada lagi yang memasukkan untuk anggaran. Kebetulan saya juga pegang RW ini selama 4 periode. Setelah kita dengar bahwa anggaran tersebut itu bukan dari anggota dewan. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya, mudah-mudahan setelah kontrak politik itu jadi, saya yakin 80% suara untuk Bapak provinsi. Jadi pertanyaan sekarang juga, Pak, untuk Kelurahan Layana ini ada 6 RW, 21 RT. Jadi setelah saya sebarkan surat pernyataan itu, mereka ingin komitmen itu kontrak politik bersama dari RW 1 sampai RW 6. Jadi mereka kemarin sudah melihat ini kolam. Mereka bertanya, apakah pembuktian ini akan berjalan terus atau bagaimana? Saya bilang, insya Allah, andai kata ini, Pak, saya minta maaf karena anggota saya kurang datang karena banyak pesta. Jadi saya bilang, ya nanti saya kemukakan dengan Pak Marcel. Apakah mereka di satu-satu RW itu akan diperlihatkan contoh seperti kita yang ada di RW 5 sekarang ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada itu. Iya. Kalau apa tadi pertama, Bu? Jalannya dengan kontrak politik ini saja ya. Ya, masalah dengan jalan ini sebenarnya bisa dilakukan, tetapi tidak tepat sasaran kalau dia nyatakan aspirasinya. Karena dana aspirasi itu adalah uang rakyat, yang mana dia dipilih itu terutama dia dipilih menjadi wakil rakyat. Tugas utamanya ada 3 hal, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Kalau dia taruh di jalan, berarti dia yang untung. Kenapa? Jalan kalau misalkan dana aspirasinya dia kasih 1 miliar, berarti ada 15% masuk di kantongnya. Itu tidak rahasia lagi. Bahkan anggaran yang mau tahun depan mau dianggarkan, itu sudah minta uang kepada pengusaha. Jadi kalau ada anggota DPR mengatakan ini jalan saya punya aspirasi, tolong bicara tidak tepat sasaran, Pak. Karena itu uang kami, jangan Bapak taruh di jalan. Yang Bapak punya tugas kami pilih, itu bagaimana Bapak mensejahterakan kami. Jalan ini tugasnya PU, karena di PU sudah diberikan anggarannya. Setiap OPD itu punya anggaran. Maka kalau dana aspirasi yang dipegang oleh anggota DPR ditaruh di jalan, berarti ada kepentingan individu yang dimainkan.
maka tidak tepat sasaran. Bukan tidak bisa, tapi tidak tepat sasaran. Karena Bapak kejar untuk membangun jalan tol, sementara perut kami kelaparan. Bapak kami pilih supaya kami bisa kenyang, bisa sejahtera. Pada saat kami sakit, Bapak dampingi. Pada saat anak sekolah kami mau sekolah, Bapak harus carikan solusi. Bagaimana anak kami bisa sekolah? Iya, bukan ajaran sesat. Selama ini apa yang kalian dapatkan dari hal itu? Lantas kasih tahu kalau dorong mereka kontra politik. Apakah udah mau? Saya katakan hari ini semua RT asal kita sepakat semua, saya siap kontrak politik, apapun aturannya itu. Saya tidak main-main. Karena haknya kalian saya harus beri. Apa begitu saya duduk. Insya Allah kalau Bapak terpilih nanti itu diminta apa-apa, yang penting pintu rumah Bapak terbuka itu. Wah jangan, nggak boleh. Jangan kau bilang tidak minta apa-apa. Besok sakit sejahtera Dari ini hati tuh Pak. Iya. Dan nanti cuma lantaran di sini deh. Maka saya bilang, nah, terakhir suruh lari. Sama tunggu serangan Fajar. Tentang pemilihan ini Pak, terkadang begini, Pak Marcel itu orangnya kita lihat figurnya, kalau saya taruhlah saya, karena saya sudah kenal baik dengan Bapak dari dulu saya kenal. Begini, kalau Pak Marcel itu orangnya terbuka, tetapi Pak yang menghalangi antara Pak Marcel dengan si pemilih adalah beberapa tim, karena ini sudah pernah kita lakukan. Jadi Bapak yang dari atas itu utuh, kemudian turun ke tim sudah setengah utuh, jadi sampai ke bawah itu sudah seperempat utuh. Yang terima seperempat utuh itu akhirnya dia cuma dapat 0 yang di bawah. Jadi itu sudah kita alami selama beberapa kali Pak. Jadi saya mohon mudah-mudahan Pak Marcel dan tim, dan juga Pak Hindro ada di sini, kalau menginginkan masyarakat Layanan itu sukses dan akan mensukseskan Bapak ketika kontrak politik itu akan terjadi Pak, saya selaku ketua tim menjamin Bapak 80% 6 RW. Ya. Itu yang saya akan. Jadi begini, kalau masalah saya katakan dia ketua tim siapa tidak ada. Kita sama. Jadi ke depan itu masalah bantuan itu kan kita akan transparan. Iya, langsung Kita tidak mau lagi sistem sembunyi-sembunyi. Jadi kita itu langsung membicarakan apa sih kebutuhan kita. Kita terbuka. Maka kenapa saya bilang dekat dengan saya. Semua dekat dengan saya. Dan saya tidak ada beda-bedakan orang. Mulai sekarang seterusnya, dan memang dari dulu saya begitu. Kalau ada orang yang tukang-tukang maraju, saya anggap sudahlah. Kalau kamu mau maraju dan Ya, jangan masuk tim. jangan masuk. Karena begini, itu sampai saya bilang rumah saya terbuka. Tanpa juga mungkin ibu sana mau pengen ketemu saya, nggak apa-apa. Nah, ada yang halangi dia, siapapun dia. Apalagi kalau masalah yang saya katakan tadi kesehatan, tidak perlu cari siapa dulu, langsung ambil tindakan sendiri. Misalkan sakit, langsung bawa. Hari kita yang tiara kis Pak. bisa nanti saya urus. Iya Pak, Pokoknya masuk kau. Pokoknya jangan takut. Bukan, maksudnya kalau biasa kan begini, hari ini kau dengar, Bapak jamin kamu, tiba-tiba ada tetangga, mau masuk rumah sakit takut BPJS-nya menunggu atau bisa tidak ada, suruh kasih masuk, kau yang bertanggung jawab, nanti saya tanggung jawab, saya bicara sama Pak Mas, begitu. Saya baru-baru di sini Pak. Jangan takut. Udah, silakan Ibu Asmawati. Saya di sini kan banyak juga orang minta tolong mau uruskan bahasa BPJS kesian, apalagi yang sudah mau dioperasi, pokoknya yang berurusan dengan kesehatan lah. Tapi ya kendalanya di situ karena aturan kan memang pernah kita ikuti sosialisasi dari Ikatan Dokter waktu itu di sini masalah BPJS. Memang saya dengar itu kalau di atas 1 tahun sudah meninggal dia dibayar setengah. Nah, baru-baru ini saya tidak bisa saya berbuat apa Pak. Itu ada keluarganya mungkin di sini, dia dioperasi tapi kayaknya sudah keluar, cuma saya tidak tahu lagi urusannya entah bayar atau tidak. Tapi saya sudah ajukan masuk saja di rumah sakit baru ke dinas sosial, tapi mereka di Donggala kan. Tapi saya bilang masuk saja ke sana. Saya belum dengar informasi apakah mulus perjalanannya atau bayar karena sudah menunggak sudah lama lah. Ya. Jadi begini Bu, itu
itulah enggak. Lantas masuk sudah dalam rumah sakit. Itu yang kami minta adalah kebijakan. Nah itu yang saya bilang kan, kita kembali, kita pilih orang itu karena wakil kita sebagai masyarakat. Nah pada saat kami meminta kebijakan di saat emergensi itu pun, itu kami minta jangan 1 sen pun dibebankan ke masyarakat. Dan itu yang saya lakukan hari ini. Hanya punya ke pemerintah. Pada saat sampai sana, dinas sosial katakan harus bayar setengah dulu, baru kemudian harus masuk data DTKS. Iya, iya begitu. Silakan Mbak. Nah, itulah yang kalau ibu sendiri yang urus. Nah, pada saat dia keluar dari situ, saya ambil alih, saya ngurus karena saya wakilnya. Maka saya minta kebijakan. Kalau dia tidak lakukan, ada hal yang saya bisa lakukan untuk tindakan atau mungkin ekspos mereka punya tindakan demikian. Karena sebagai wakil rakyat harus betul-betul berjuang untuk supaya masyarakat menjadi susah. Maka pada saat itu saya urus anggaran 20 juta hilang 1 sen pun dia tidak bayar. Nah, itulah fungsi kami. Maka kenapa saya bilang harus kalian kenal itu anggota DPR. Joget bersama saya, Say Bapak Marcelinus. Senyuman indah menawan, terpancar manis-manis di wajahmu. Bukan pula menipu, tapi penuh dengan realisasi. Say, senyuman indah menawan, tergambar manis-manis di pipi.